Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, semoga semuanya sehat, selalu diberkati dan gembira. Tak lupa selalu bahagia bersama keluarga. Dulur, saat ini kita akan melakukan penanaman talas, biasa disebut talas atau kalau di kampung disebut entik juga bisa, bentul bisa, terus gendruk bisa, garbu juga bisa. Biasanya per daerah penyebutannya beda-beda, tapi seperti ini, setelah kita lakukan penguakan atau diberi lubang seperti yang ada di video, terus masukkan potongan-potongan dari empu atau ibu umbi atau batangnya, yang mana di dalam batang itu ada pori-pori calon mata tunas seperti ini, calon mata tunasnya. Jadi di bekas pelepahnya itu, ketika sudah dibuang pelepah yang sudah kering, itu ada seperti tonjolan-tonjolan titik-titik gitu. Itu yang bisa dijadikan bibit. Dan untuk yang biasa dijual yaitu entiknya atau umbinya seperti ini, yang kecil-kecil, yang gede kita jual, yang kecil-kecil kita tanam lagi. Jadi pohonnya dipotong-potong juga bisa dijadikan bibit, umbinya yang kecil juga kita jadikan bibit seperti ini. Jadi ini yang gede-gede kita jual, tapi yang kecil-kecil seperti ini kita tanam lagi. Dengan satu lubang itu ya 3, 2, suka-sukalah, karena kalau bibitnya kecil seperti ini atau umbi seperti ini, nanti juga pertumbuhannya atau tunasnya juga kecil. Tapi kalau yang pakai batang itu cenderung tunasnya nanti juga akan cenderung gede. Jadi semua dimanfaatkan, karena di cuaca panas ini kita melihat potensi untuk talas ini sangat bagus, terutama ini juga sekarang mulai dijadikan tepung, yang mana sudah ada tepung ini yang kita tanami. Kita menemukan porang karena yang kita tanaman ini juga lahan porang, lor. Jadi kita tubang sari, untuk kita masih bisa menemukan porang seperti ini. Dan kalau porangnya nanti akan kita jual karena sudah gede, dan ini sela-selanya kita baris sekitar 4 meter satu baris, 4 meter satu baris, karena diantaranya sudah ada porang lama. Jadi kami ingin melakukan tumbang sari, yang mana dengan talas ini kita melakukan tumbang sari dengan talas ini. Dan ini memang kita variasi antara yang umbi kecil atau entiknya dengan umbi batang atau empu. Ini kami memang sudah sangat terbiasa menanam itu variasi seperti ini. Di kehidupannya ini kebetulan kita bisa menemukan visual pohonnya secara utuh, daunnya seperti ini ketika masih segar. Dan batangnya, untuk batangnya ini pelepahnya ini bisa disayur, lor, namanya lompong. Jadi pelepahnya ini bisa dijadikan sayur, daunnya juga bisa dijadikan sayur. Untuk pelepah keringnya seperti ini. Jadi calon bibit nanti batangnya ini bisa dijadikan bibit, untuk umbinya yang di bawah juga bisa dijadikan bibit. Dan untuk pelepah keringnya memang sengaja kita buang. Untuk daunnya ini namanya lumbu, lur. Daun mudanya ini dimasak lodeh juga sangat
enak. Dan sekarang ini juga banyak yang mengembangkan untuk daunnya yang kering dijadikan itu pengganti rokok yang low nikotin, low nikotin, laku juga. Karena ini di lahan Porangan kami juga masih menemukan katak, tapi kebetulan kata yang tak terambil sekarang ini diserang oleh cabuk lur. Jadi walaupun juga ada yang tidak bercabuk, tapi sebagian ada yang kena cabuk. Jadi yes, begitulah fenomena di dunia pertanian. Untuk pengurukan kita lakukan sambil dijadikan gulutan lur. Jadi selain kita menanam talas, kita juga melakukan tanam porang atau tanam ulang seperti itu. Nanti yang penting berusaha ikhtiar apa masalah hasil nanti ya ben diatur karo sing ngecat lombok lur. Karena kapasitas kita cuma bisa berusaha. Dan karena begini, apa yang kita lakukan di masa lalu itu yang kita nikmati saat ini. Jadi beberapa tahun yang lalu kita tanam porang, misalnya tanam talas, sekarang talasnya sudah bisa dipanen, porangnya bisa dipanen, itu adalah hasil dari jerih payah beberapa tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan sekarang, misalnya kita sekarang nanam porang seperti ini atau menanam talas seperti ini kemungkinan 2 tahun 3 tahun yang akan datang kita baru bisa menikmatinya. Jadi bukan yang sekarang. Terus apa yang kita lakukan yang akan datang itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi hidup itu berkesinambungan, kecuali kita memang banyak duit instan, tapi tinggal pencet-pencet HP, beli online sudah datang. Zamannya kan sekarang zaman remotan lur. Jadi kalau seperti itu ya namanya bukan petani. Tapi kalau petani itu nggak ada petani yang instan seperti itu. Paling tidak kita butuh pengalaman, butuh sharing, dan butuh masukan dari orang lain. Kalau ini cara tanam umbi yang dibelah atau porang yang dibelah. Karena konten kami ini adalah konten pertanian dan porang, maka kegiatan yang berkaitan dengan pertanian juga porang kita masukkan di sini. Jadi kita tidak hanya melakukan tanam satu komoditi, karena saat ini sebenarnya kita juga sambil melakukan panen lur. Tapi ketika dipanen porangnya itu kita juga menemukan yang kecil-kecil, sekilo isi 4, isi 10, isi 2, isi 3, maka kita tanam lagi. Dan juga masih menemukan katak juga sambil kita melakukan penanaman talas. Karena talas sendiri kami sudah ada di 2 lokasi sudah tanam sebelumnya, dan di lokasi yang ini kebetulan belum saya tanami. Karena dulu di daerah sini banyak sekali babi hutan lur, celeng. Jadi dulu banyak celeng. Kita juga masih ketika melakukan penguasaan masih menemukan porang juga. Jadi, karena waktu itu banyak celeng, tapi untuk saat sekarang namanya usaha, penting bismillah lur. Apapun yang hasilnya nanti kita serahkan yang maha kuasa. Penting itu nanti ya hasilnya pikir kayak ini. Untuk referensi untuk dulur-dulur yang mau tanam porang umbi yang dibelah, umbi kecil pun bisa dimanfaatkan seperti ini. Paling tidak dibelah 2 atau belah 4 atau belah 6. Kalau ini rata-rata cuma belah 2 lur, karena ini ukurannya kecil, paling ya setelur-telur dan secingkir-cingkir itu loh. Jadi
Nanti karena ukurannya kecil maka ya kita belah jadi 2. Kalau kita utuhkan biasanya sambil biar menambah jumlah lah, untuk kuantitasnya biar lebih banyak lagi gitu. Jadi untuk dulur-dulur silahkan nyimak saja juga boleh, ikut tanam juga boleh, atau mungkin kalau ingin lebih jelas bisa hubungi nomor WA admin yang kami selipkan di deskripsi lur. Jadi di deskripsi ada. Kalau memang konten ini bermanfaat silahkan di like, komen, dan di share, juga di subscribe lur. Untuk hal-hal pertanyaan lebih detail bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti bisa-bisa kami jawab dengan neng TikTok VT, tapi kalau di sini kita jawab dengan konten. Jadi nanti kita jawab dengan konten biar lebih gamblang. Jadi saat ini bulan 10 tanggal piro guys, tanggal 2 kita. Tanggal 20, jadi nanti kita tayangkan di tanggal 20 karena besok sudah tanggal 20. Jadi di tanggal 20 Oktober ini biasanya sudah hujan lur, tapi untuk tahun ini ternyata belum hujan juga, maka kami masih ada waktu bersih-bersih ladang sambil kita melakukan penanaman, karena untuk bibit terutama talas kami banyak sekali karena sudah lama di situ. Untuk batangnya itu banyak, jadi kita manfaatkan karena besok mengerti besok jadi rezeki, karena biasanya laku 3.000 sampai 5.000. Jadi kita lakukan penanaman. Jadi di dalam konten ini kita tampilkan juga porang belah, tanam katak, dan juga tanam talas. Nah, tadi di awal ada juga ini tanam dekat sancaiji. Jadi memang kita sengaja tanam campur-campur lor, ben semulur gitu. Intinya seperti itu. Biar ben jadi rezeki sing berkah. Gitu dulur, semoga konten ini bermanfaat. Jaga kesehatan masing-masing di cuaca panas ini, dan semoga Indonesia lebih baik lagi. Dan semangat terus, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.